Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami di kelompok 10 mata kuliah Kapital Selekta Siliwangi yang diampu oleh Bapak Syakholip Alam MPD. Baik, kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pertahanan keamanan nasional dan juga pertahanan keamanan rakyat semesta. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Restina Mayanti. Saya dari B3 Non-Reguler PGSD di IKIP Siliwangi. Yang pertama adalah pengertian dari apa itu pertahanan keamanan nasional. Pertahanan nasional bisa disebut juga dengan pertahanan negara. Sedangkan keamanan nasional berdasarkan RUU Kamnas adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat sumber, dimensi, dan spektrumnya. Selanjutnya ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sumarno, yaitu ketahanan nasional adalah kondisi di mana bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional terintegrasi. Lalu ada menurut Harjo Mataram bahwasanya mengenai pertahanan nasional, yaitu daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup. Nah, setelah tadi teman saya membahas tentang pengertiannya, maka di sini saya akan membahas tentang tujuannya. Nah, tujuan dari pertahanan keamanan negara yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, berarti intinya dari tujuan pertahanan keamanan negara yaitu untuk menjaga kedaulatan negara, untuk menjaga wilayah negara, dan juga untuk menjaga warga negara dari segala bentuk ancamannya. Selanjutnya adalah tentang hakikat pertahanan keamanan nasional, yang dimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pertahanan nasional adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh warga negara dan juga pemerintah dalam hal menjaga, mencegah, kemudian menangkis lawan, serta melindungi dan membela kepentingan nasional dari kekerasan serta paksaan pihak lain. Nah, untuk menjaga pertahanan keamanan nasional ini ada menteri khusus ya, dinamakan dengan Menteri Pertahanan Nasional, yang akan menggabungkan dua kekuatan yaitu militer dan juga sipil. Dan dalam hal ini warga negara dan juga pemerintah memiliki hak atau kewajiban dalam hal membela keamanan nasional. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 3 angkatan bersenjata khusus untuk keamanan nasional, yaitu angkatan bersenjata darat, udara, dan juga laut. Gitu. Selanjutnya adalah fungsi pertahanan keamanan nasional. Fungsi pertahanan keamanan dan nasional tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah negara melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang melimpah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah jenis pertahanan keamanan nasional. Jenis pertahanan keamanan nasional terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan militer dan juga pertahanan nirmiliter. Nah, pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendaya gunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk operasi militer atau disebut OMP maupun operasi militer selain perang atau disebut juga OMSP. Nah, yang kedua adalah pertahanan non-militer, disebut juga dengan pertahanan nirmiliter, merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi, pertahanan yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran, kesadaran, bela negara, dan pengembangan teknologi. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen pertahanan dan keamanan negara. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer itu terdapat 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama itu tentara nasional yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas. Ada juga komponen cadangan, itu adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk diserahkan guna untuk memperkuat komponen utama tadi. Yang terakhir yaitu komponen pendukung. Komponen pendukung itu sumber daya nasional yang siap digunakan untuk memperkuat kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, komponen pendukung ini terdapat 5 segmen. Yang pertama, paramiliter. Yang kedua, tenaga ahli atau profesi. Yang ketiga, industri. Yang keempat, sumber daya buatan atau alam dan sarana prasarana. Yang kelima, yaitu sumber daya manusia. Nah, itu termasuk komponen pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah pengertian pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai pertahanan keamanan rakyat semesta dan juga komponen sistem dalam Sishan Kamrata akan dijelaskan oleh saya. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertahanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
Selanjutnya, komponen sistem dalam Sishan Kamrata. Semua komponen Hankam rata dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sifat kesemestaannya. Kekuatannya antara lain ditentukan oleh tingkat militansi rakyat dan potensi, serta kekuatan yang secara nyata terdapat dalam wilayah. Dilihat dari pendekatan sistem, di dalam Hankam rata, komponen dasarnya ialah rakyat terlatih atau disingkat menjadi ratih, yang berfungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. Komponen utamanya, ABRI dan cadangan TNI yang berfungsi subjek kekuatan hankam negara dan kekuatan sosial. Komponen khusus yaitu perlindungan rakyat atau Linmas yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya. Dan komponen pendukung yaitu sumber daya dan prasarana nasional yang berfungsi menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada, maka dalam Sishan Kamrata terdapat dua kekuatan perlawanan, yaitu yang pertama ada kekuatan perlawanan bersenjata, yaitu bela semesta TNI yang terdiri dari bela negara, seperti ABRI, contohnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Dan cadangannya seperti ada Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Lalu ada juga bela potensial, yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum, keamanan rakyat, perlawanan rakyat, dan perlindungan rakyat. Nah, yang kedua, ada kekuatan perlawanan tidak bersenjata, yaitu rakyat di luar bela semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang. Nah, untuk lebih jelasnya, kekuatan Hankam dan fungsinya terdapat pada slide berikutnya. Nah, komponen kekuatan Hankam negara ini memiliki 4 komponen. Yang pertama, komponen dasar Ratri. Yang kedua, komponen utama ABRI CAD TNI. Yang ketiga, komponen khusus Linmas. Yang keempat, komponen mendukung sumber daya nasional, yang mana keempat komponen ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, komponen dasar Ratri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai ketertiban umum. Yang kedua, sebagai perlindungan rakyat. Ketiga, sebagai keamanan rakyat. Keempat, sebagai perlawanan rakyat. Selanjutnya, ada komponen utama ABRI CAD TNI juga memiliki 2 fungsi. Yang pertama, kekuatan hankam negara, sebagai kekuatan hankam negara ya. Yang kedua, sebagai kekuatan sosial. Selanjutnya, komponen khusus Linmas memiliki fungsi untuk penanggulangan akibat negara perang bencana alam atau bencana lainnya. Selanjutnya, komponen mendukung sumber daya nasional berfungsi untuk menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Nah, itulah fungsi dari keempat komponen masing-masing. Selanjutnya, komponen kekuatan pertahanan keamanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982. Komponen kekuatan pertahanan ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada komponen utama TNI, memiliki fungsi yaitu untuk kekuatan utama ketahanan negara. Yang kedua ada komponen cadangan, yang berfungsi untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Yang ketiga ada komponen pendukung yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan cadangan. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai pertahanan keamanan nasional dan juga pertahanan keamanan rakyat semesta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.